Siapa yang nggak kenal saham PANI? Saham ini bikin heboh karena berhasil terbang 64.800% dalam 5 tahun terakhir. Dan kabar terbarunya, PANI ini mau meng-IPO-kan salah satu anak usahanya nih, yaitu CBDK. Periode book building-nya sendiri udah dimulai sejak tanggal 13 Desember kemarin, dan bakal berakhir di tanggal 20 Desember. Nah, pertanyaannya, apakah CBDK ini bakal bisa ngikutin jejak PANI nih, yang ngasih cuan fantastis? Bayangin aja, naik 64.800%, berarti kalau kita masuk 10 juta, 5 tahun jadi 6,4 miliar rupiah. Siapa yang nggak mau? Tapi tentunya tunggu dulu ya. Apakah potensi arah berjilid-jilid ini bisa dijustifikasi nih dari kondisi fundamental dan valuasi sahamnya? Daripada asal ikut-ikutan beli, yuk kita bahas tuntas semua data pentingnya di video kali ini. Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget nih buat saya atau mungkin juga buat teman-teman yang sambilan punya kerjaan lain. Nah, di video kali ini, saya mau share hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham IPO CBDK. Apakah layak buat kita ikut IPO-nya? Seperti apa? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Nah, buat analisa saham IPO, karena belum ada laporan keuangan perusahaannya ya yang terbuka secara publik, kita bakal analisa lewat prospektus perusahaan. Nah, ini saya udah buka untuk file prospektus ringkasnya langsung dari perusahaannya. Sekarang kita bakal sekilas cari tahu dulu ya, seperti apa sih mekanisme IPO-nya si CBDK ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, secara sejarahnya ya, CBDK ini jadi anak usahanya PANI per bulan Agustus tahun 2022 lalu. Waktu itu PANI melakukan right issue dan membeli si CBDK ini jadi anak usahanya dia. Nah, sekarang kita langsung aja ya coba lihat prospektusnya, cuma 2 halaman dan nggak semuanya juga kita bakal lihat, yang penting-pentingnya aja. Pertama kita lihat dari sisi jadwalnya dulu ya. Yang pertama ada masa penawaran awal nih, dimulai dari tanggal 13 Desember kemarin sampai tanggal 20 Desember. Nah, selama masa penawaran awal ini, kita bisa ikutan beli ya saham IPO-nya kalau memang tertarik. Dan untuk harga sahamnya masih dalam bentuk range ya, jadi nggak satu angka mutlak. Angkanya berapa? Di sini ada nih. Sebesar 3.000 sampai 4.060 rupiah per lembar sahamnya. Nah, jadi di sini istilahnya kayak kita bisa nego ya untuk harga yang kita inginkan itu di harga berapa. Nah, lewat dari tanggal 20 Desember, maka nanti bakal ada lagi masa penawaran umum ya di tanggal 3 sampai 9 Januari tahun 2025. Nah, di periode ini kita juga masih bisa ikut IPO-nya nih, tapi harganya udah fix ya, udah satu munculnya, nggak bentuk range lagi. Nah, setelah masa penawaran umum, tanggal 9-nya juga merupakan tanggal penjatahan ya. Jadi misalnya teman-teman mau pesen 100 slot nih, tapi biasanya itu sih nggak 100 slotnya ya kita dapat. Bisa aja cuma kisaran 20%, atau mungkin kasus seperti ADI kemarin ya, itu dapatnya dikit banget. Nah, itu di tanggal 9 kita bakal tahu dapat berapa untuk sahamnya, dan kemudian untuk tanggal distribusi saham secara elektronik itu tanggal 10 Januari. Jadi tanggal 10, harusnya saham yang kita dapatkan itu bakal masuk ke portofolio kita. Dan tanggal 13 Januarinya adalah tanggal resmi IPO-nya ya. Sudah bisa kita langsung transaksikan di pasar sekunder, jual beli sahamnya. Nah, ini buat tanggal-tanggal pentingnya, jadi kita punya kesempatan antara tanggal 13 sampai 20 dan tanggal 3 sampai 9 kalau memang tertarik sama CBDK ini. Nah, untuk saham yang diedarkan sebesar 566 juta ya, yang mewakili 10% nih dari total modal di store oleh perseroan. Jadi CBDK ini cuma melepas 10% aja ya kepemilikannya ke masyarakat. Awalnya harga satu lembar sahamnya per 20 perak, tapi ditawarkan sebesar 3.000 sampai 4.060 rupiah. Dan untuk penggalangan dana maksimalnya, kalau harganya itu di 4.060 rupiah ya pada akhirnya, maka perusahaan akan mendapatkan uang sebesar 2,3 triliun rupiah ya masuk ke dana kas perusahaan. Nah, oke, jadi seperti ini ya cara kita dapat informasi dari prospektus. Kita lanjut lagi ke struktur permodalan pemegang saham nih. Nah, kita bisa lihat bagian di sini. Nah, sebelum dilakukan IPO, posisi pemegang saham itu dimiliki oleh PANI ya sebesar 51% nih. Dan untuk AS atau Agung Sedayu, dia pegang 24,5%. Dan TMJ di sini juga pegang 24,5%. Setelah IPO, kita bisa lihat bagian yang bawahnya nih, ada masyarakat nih di sini. Nah, di sini sama ya angkanya, total masyarakatnya cuma 10% yang disebarkan, dan komposisinya jadi berubah nih. Nah, ini sambil saya zoom lagi ya dikit ya, biar enak bacanya. Untuk PANI jadi memiliki 45,9%, Agung Sedayunya tinggal 22,05%, dan untuk TMJ-nya tinggal 22,05%. Jadi pengendali besarnya masih di PANI ya, sebesar 45,9%. Nah, informasi apa lagi yang penting buat kita tahu dari prospektus IPO perusahaan, yaitu tujuan penggunaan dananya ya. Mereka IPO mau apa nih? Nah, sini juga ada ya. Kita turun dulu ke bawah, ada kolom rencana penggunaan dana.
Nah, sini kita bisa baca, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, digunakan oleh perseroan untuk melakukan penyertaan pada afiliasi perusahaan, yaitu PT Industri Pameran Nusantara atau PT IPN, dalam bentuk ekuitas. Jadi CBDN ini bakal pakai duit IPO-nya buat beli saham ya, saham PT IPN ini. Dalam hal perseroan menerima dana penawaran umum menggunakan harga minimum ya, di harga Rp3.000 tadi per lembar sahamnya, maka dia bakal beli 99,9% nih kepemilikan PT ITN. Buat apa beli saham PT IPN? Buat digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana ya, untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan Meetings, Incentive, Conference, and Exhibition atau proyek MICE. Nah, ini kalau final IPO-nya di harga terendah ya, di Rp3.000 per lembar sahamnya. Tapi kalau di harga tertinggi, di Rp4.060, maka perusahaan bakal beli 99,93% ya PT IPN ini. Sama tujuannya buat project MICE ini. Nah, apakah tujuan penggunaan uang IPO buat beli saham perusahaan lain itu merupakan hal yang bagus? Ya, menurut saya sih tergantung ya. Kita perlu lihat juga nih kondisi kinerja PT IPN ini memang sebagus apa. Cuman karena di sini adalah prospektusnya si CBDN, jadi dia nggak detail nih untuk PT IPN ini sebenarnya memang seperti apa sih kinerjanya. Sebagus itukah perusahaannya sampai dibeli sahamnya? Nah, itu hal yang masih belum ketahuan. Nah, selanjutnya apalagi nih yang penting kita analisa saat mau membeli saham IPO? Ya tentunya nggak lain dan bukan adalah kondisi fundamental dan valuasi perusahaan ya. Kita harus cek kinerja keuangannya. Nah, di prospektus ringkas ini juga sebenarnya udah lengkap ya. Semua tabel-tabelnya udah ada untuk laporan keuangan selama 3 tahun terakhirnya. Tapi sepertinya sih bakal ribet kalau kita analisanya seperti ini. Jadi saya udah sempat pindahin datanya ke Excel buatan saya, kita bakal analisa lewat sana. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Per update hari ini, udah ada 730-an emiten yang rilis laporan kuartal 3-nya, dan udah diupdate ke RDV ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, boleh cek laundry CV di bawah ya, karena ada free sampelnya yang bisa kalian cobain. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham CBDK dulu. Nah, jadi buat data-data fundamental di prospektus tadi, saya udah pindahin ke sini ya, untuk CBDK. Nah, sekarang kita mau mulai analisa, tinggal kita ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu CBDK. Kalau mau yang lain, misalnya kayak PANI juga ada di sini, semuanya udah lengkap ya. Jadi kita mau analisa CBDK sekarang. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya, semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir ya, kuartal 3 tahun 2024, tapi khusus buat saham IPO ya, CBDK, dia baru merilis sampai update kuartal 2 tahun 2024. Jadi last quarter di sini adalah kuartal 2-nya. Dan untuk sebelah kanan sini adalah versi di setahunkannya ya. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Semuanya juga sudah dalam miliar rupiah. Oke, sebelum masuk ke analisa laporan keuangannya, kita kenal dulu ya sama sekilas profil si CBDK ini. Kode sahamnya CBDK, nama perusahaannya PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, kapitalisasi pasar ya, per video dibuat di tanggal 14 Desember tahun 2024. Kalau di harga tertingginya ya, IPO-nya di Rp4.060, maka dia akan dapat kapitalisasi pasar di angka Rp23 triliun nih. Nah, angka market cap sebesar 23 triliun tergolong cukup oke nih. Nggak bisa dikatakan kecil banget ya, tapi nggak bisa dikatakan blue chip juga. Jadi saham CBDK masuk ke kategori second liner. Untuk sektornya masuk IDX Property, dan subsektornya Real Estate Development dan Management. Tahun IPO-nya masih nanti ya, 2025, dan harga sahamnya di sini menggunakan asumsi di harga tertinggi di Rp4.060. Oke, langsung aja kita cek ke laporan keuangan yang pertama ya, bagus apa nggak nih untuk laporan laba ruginya. Di sini kita bisa lihat ada tabel penjualan, sales, dan revenue ya. Ada slotnya sampai 10 tahun terakhir, tapi untuk CBDK dia hanya menyediakan 4 tahun terakhir di prospektusnya. Jadi dari 2021 sampai 2024 kuartal 2-nya. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk growth sales dan revenue-nya tergolong cukup kenceng ya, apalagi dari tahun 2022 ke tahun 2023, dari 500-an miliar ke 1,9 triliun rupiah. Nah, tapi masuk ke tahun 2024 ya, update kuartal 2-nya ternyata ada sedikit penurunan nih. Kalau disetahunkan, dia ada potensi negatif ya, growth-nya minus 0,75% aja. Menurut saya pribadi sih cukup wajar ya, karena naiknya sebelumnya sudah sangat signifikan sekali, hampir 400% ya, dari 500 ke 1,9 T. Maka kalau kita berharap di tahun 2024 naiknya juga 4 kali lipat, kayaknya agak susah juga ya buat perusahaan, apalagi yang kapitalisasi pasarnya nggak gede-gede amat. Oke, jadi seperti ini ya, kondisi penjualannya di update yang terakhir. Lanjut ke pecahannya, ada laba kotor perusahaan. Nah, untuk angka laba kotornya, ternyata perusahaan berpotensi mencetak lebih tinggi ya growth-nya nih, sebesar 13,71%. Dari 900 miliar ke 1,1 triliun potensinya di tahun 2024 nanti. Nah, ini tentunya kabar yang bagus ya. Meskipun penjualannya agak sedikit menurun, tapi karena efisiensi beban bahan baku, perusahaan bisa mencetak keuntungan sampai double digit, 13,71%. Lanjut lagi ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya laba usaha. Di sini juga growth-nya double digit ya.
berpotensi 15,68% dari 800-an miliar ke 970 miliar di akhir tahun 2024. Sejauh ini masih oke ya, lanjut ke bagian yang paling menarik nih soal laba bersih perusahaan nih. Nah, ternyata untuk tutup buku tahun 2024, perusahaan berpotensi mencetak double digit dan cukup gede ya, 42,14%. Gimana cara bacanya? Di tahun 2023, perusahaan membukukan laba bersih 579 miliar rupiah. Dan menariknya, di update tahun 2024 yang baru kuartal 2 ya, Januari sampai Juni, perusahaan sudah mencetak 411 miliar rupiah untuk laba bersihnya. Nah, kalau kinerjanya bisa sama ya, sampai akhir tahun, maka berpotensi mencetak di 822 miliar rupiah. Oke, jadi sampai sini untuk kinerja profitabilitas perusahaan bagus banget ya, naiknya double digit dan kenceng juga. Lanjut kita ke pecahan selanjutnya, ada beban bunga atau keuangan, kita coba lihat ya. Untuk beban bunga perusahaan ternyata mengalami penurunan nih, dari yang 64 miliar turun ke 29 miliar. Nah, tentunya ini merupakan hal yang bagus banget ya. Namanya beban keuangan yang berkurang, tentunya pada akhirnya bakal meningkatkan kinerja laba bersihnya lagi. Lanjut lagi sekarang ke laba per lembar saham atau earning per share-nya. Nah, sini ada grafiknya ya, cuman bolong-bolong karena memang untuk laporan prospektus dia tidak menyertakan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3-nya, cuman kuartal 4-nya aja. Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024-nya baru sampai update kuartal 2. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini ya, yang kanan ini kalau versi disetahunkan masih grafiknya naik terus, dan ini juga menarik banget. Oke, jadi seperti ini untuk laporan profitabilitasnya CBDK masih bagus banget dan masih banyak bolong-bolong, ya wajar karena IPO ya, datanya masih belum banyak. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan neraca. Kira-kira oke juga nggak nih dari sisi neraca perusahaan? Untuk laporan neraca, ada yang pertama namanya total aset ya. Kita bisa lihat nih selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup konsisten ya. Untuk tahun terakhirnya naik 6,2%, dari 17 triliun menjadi 18,1 triliun. Ini masih oke ya, aset yang bertambah itu merupakan kabar yang bagus. Lanjut ke pecahannya, ada total aset lancar, di sini mengalami penurunan sedikit ya, minus 4,94%, tapi untuk total aset tidak lancarnya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 20,62%. Nah, sekilas di sini kita lihat nggak ada masalah ya buat asetnya. Lanjut ke bagian hutang atau total liabilitas perusahaan. Nah, untuk total hutang ternyata ada mengalami sedikit kenaikan ya, sebesar 6,36%, tapi bagusnya masih belum sampai all time high ya, kayak tahun 2021 lalu. Jadi menurut saya masih cukup terkontrol. Kita lihat pecahannya, ada hutang jangka pendek ya, di sini ada kenaikan 26,56%, dan untuk hutang jangka panjangnya di sini mengalami penurunan signifikan, minus 36,11%, yang merupakan kabar bagus. Nah, oke, kita lanjut lagi. Satu lagi yang nggak kalah pentingnya ya, yaitu soal modal perusahaan. Kita lihat trennya selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk permodalan perusahaan ternyata naiknya sangat signifikan ya di tahun 2022. Ya, kemungkinan ini karena adanya right issue dari Pani ya. Dia beli saham perusahaan yang akhirnya menambah dana buat si CBDK ini. Setelah diinvest ya, ternyata tahun 2023 mengalami penurunan sedikit. Menurut saya sih cukup wajar ya, karena namanya juga perusahaan baru, jadi pasti butuh modal buat operasional dulu. Baru akhirnya bisa bertambah di tahun-tahun berikutnya. Tapi kabar bagusnya, untuk update 2024 udah kembali naik lagi ya, dan angkanya juga naik double digit, 10,57% modal perusahaan. Oke, jadi sampai sejauh ini sih masih menarik ya untuk CBDK ini. Lanjut ke bagian total kas sekarang. Nah, buat angka total kas perusahaan di sini mengalami kenaikan juga ya, sebesar 110% nih, dari pegang duit kas 288 miliar, sekarang pegang 606 miliar. Kalau kita lihat grafiknya selama 4 tahun terakhir sih cukup oke ya, nggak kebanyakan pegang duit kas, tapi juga nggak kedikitan. Karena kalau pegang duit kebanyakan, ya mendingan diputar lagi biar bisa jadi duit. Tapi kalau kedikitan, hati-hati, takutnya nggak bisa bayar hutang. Jadi angka di tengah-tengah itu menurut saya cukup oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke pecahan total piutang lancarnya. Kita bisa lihat ya, selama 4 tahun terakhir ada mengalami kenaikan signifikan di tahun 2023. Kalau menurut saya ini kemungkinan karena CBDK ini baru mulai operasional benernya itu tahun 2023 ya, setelah diakuisisi. Makanya baru dapat piutang sampai 800-an miliar ini. Buat angka piutang, bagusnya memang semakin tinggi ya, karena biasa punya korelasi positif nih sama tingkat penjualan perusahaan. Kalau untuk 2 tahun terakhir ini, menurut saya masih belum bisa mencerminkan ya bagus atau enggaknya, karena masih terlalu sedikit datanya buat kita komparasikan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau coba lanjut ke poin yang paling menarik ya, khususnya buat emiten properti, yaitu soal angka persediaan lancar perusahaan. Nah, buat emiten properti, biasanya total persediaan ini langsung berkaitan dengan jumlah land bank ya, atau jumlah tanah yang bisa dikelola buat jadi properti. Di sini untuk CBDK masih punya banyak ya, 6,8 triliun rupiah. Meskipun growth-nya di sini sedikit turun ya, minus 1,51%, tapi dengan angka sebanyak ini, perusahaan masih punya nyawa ya, yang cukup panjang buat beroperasional, karena land bank-nya juga masih banyak. Oke, jadi sampai sini juga masih belum ada masalah. Lanjut ke tren untuk book value per share ya, selama 4 tahun terakhir, juga mengalami peningkatan terus, bagus double digit 10,57%. Lanjut lagi ke bawah ada informasi dividen per lembar saham ya. Di sini tentunya masih belum ada angkanya ya, karena perusahaan juga masih belum IPO, jadi belum ada dividen yang dibayarkan ke masyarakat. Oke, jadi sampai sejauh ini untuk update kinerja laporan neraca perusahaan. Sejauh ini sih masih cukup menarik ya, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu laporan arus kasnya.
sehat juga atau enggak nih. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, CFO, ada juga dari aktivitas investasi, CFI, dan ada juga dari aktivitas pendanaan atau financing. Kita lihat satu-satu dari yang pertama dulu. Nah, untuk angka cash flow from operation ya, CFO selama 4 tahun terakhir angkanya dominan positif nih. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya perusahaan lebih banyak terima duit dibandingkan keluar duit ya di tahun tersebut. Sebagai pemilik perusahaan kan kita pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi kalau kita lihat grafik di sini cukup oke juga ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu cash flow from investment ya atau CFI. Kita bisa lihat selama 4 tahun terakhir angkanya dominan negatif nih dan lumayan gede-gede juga. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar ya, buat aktivitas investasi perusahaan. Seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang untuk idealnya angkanya negatif. Nggak ada masalah juga buat CFI-nya tergolong hampir ideal ya. Kita lanjut lagi ke yang terakhir yaitu CFF atau Cash Flow from Financing. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang positif dan negatif, tapi untuk CFF idealnya adalah angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan ada keluar duit buat lunasin hutang atau bagi dividen. Kalau angkanya positif, ya berarti kemungkinan perusahaan menggalang dana bisa lewat hutang atau lewat IPO seperti ini. Jadi kemungkinan besar bisa dipastikan ya, buat tahun 2025 angkanya bakal positif nih. Minimal di 1,7 triliun ya, sesuai dengan angka IPO-nya. Oke, tapi balik lagi ya, apakah bisa dimaklumi? Menurut saya sih masih bisa ya, karena namanya juga perusahaan IPO, butuh dana, ya pasti secara financingnya angkanya kemungkinan yang positif. Nah oke, jadi sampai sini kita udah selesai bedah untuk laporan keuangan perusahaan ya, laporan profitabilitas, neraca, dan arus kasnya. Sekarang kita mau compare kinerja rasio keuangannya, sehat juga atau enggak. Nah, buat rasio keuangan yang pertama, ada yang namanya profitability margin ya. Sini kita bisa lihat grafiknya menarik banget untuk setahun terakhir, naik semua nih. Untuk gross profit margin yang paling atas, operating profit margin yang tengah, dan net profit marginnya yang bawah juga di sini naik semua ya angkanya. Meskipun tidak sampai setinggi sebelum-sebelumnya, tapi angka 42% buat net profit margin itu kenceng banget. Ibarat jual rumah 1 miliar ya, dapat keuntungan bersihnya itu 400 juta. Itu gede banget. Gak ada masalah buat profitability margin. Lanjut ke bagian ROE ya, atau return on equity. Di sini juga menarik ya, selama 3 tahun terakhir naik terus, posisi sekarang di 20,1%. Lanjut lagi, sekarang kita lihat rasio hutangnya, debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal perusahaan. Untuk update terakhir cuma di 2,44 ya, menurut saya sih masih terkontrol untuk saham properti, tapi perlu hati-hati juga ya, karena angkanya sudah di atas 1,5. Salah-salah nanti bisa bangkrut. Lanjut lagi ada rasio cash ratio ya, di sini kita bisa lihat terakhirnya kecil banget, cuma 0,08, padahal idealnya itu di 0,3 menurut saya. Jadi ini perlu hati-hati, jangan sampai duit kasnya itu nggak cukup buat bayar hutang jangka pendeknya. Lanjut ke current ratio, di sini angkanya mencapai 1,14 ya, bagus karena sudah di atas 1. Selanjutnya masih ada quick ratio juga ya, di sini 0,28 tergolong cukup kecil, dan yang terakhir ada interest coverage ratio yang mencapai 33,53 kalinya. Nah, secara perhutangan sebenarnya cukup riskan ya untuk pembayaran hutang jangka pendeknya, tapi kalau hutang berbunganya doang ternyata cukup aman ya, dia bisa bayar 33 kali lipat lebih banyak. Jadi sebenarnya yang gede-gede tadi itu adalah hutang usaha semua ya, bukan hutang bank. Lanjut lagi di bawah juga ada kolom dividend yield ya, tapi di sini masih kosong karena sama tadi perusahaan masih baru IPO dan belum ada dividen yang dibayarkan ke masyarakat. Nah oke, sampai sejauh ini kita udah analisa lengkap ya kondisi fundamentalnya si CBDK nih. Sampai sejauh ini sih masih menarik banget, tapi tentunya yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham IPO-nya itu tergolong under value, murah, harga wajar, atau udah kemahalan? Nah, buat tahu jawaban itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Di sini juga ada, kita pindah dulu ke rasio valuasi yang di atas sini. Nah, buat rasio valuasinya, kita pakai yang umum dulu ya, ada PBV dan PI rasio. Kita lihat PBV-nya dulu. Nah, dengan asumsi menggunakan harga sahamnya itu adalah harga full ya, di Rp4.060, maka PBV-nya kemungkinan nanti bakal di 5,61 kali nih. Dan angka 5,61 ini belum termasuk dana IPO yang nanti bakal masuk ya, sebesar Rp2,3 triliun ke ekuitas perusahaan. Jadi kalau dana IPO-nya masuk, kemungkinan nanti PBV-nya bakal naik lagi ya, nggak cuma 5,6, bisa jadi 7 kali lipatnya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca PBV umumnya kita patokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1, semakin under value. Semakin tinggi dari angka 1, maka semakin over value atau kemahalan. Di sini ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahunannya, dan strategi dengan membandingkan di angka 1. Karena ini saham baru mau IPO, maka kita bandingkan dengan angka 1. Posisi sekarang di 5,6 ya, targetnya di 1, berarti bukan potensi gain, adanya potensi loss nih, sebesar 82%. Target jualnya di Rp723 kalau mau harga wajar. Cuman namanya saham IPO kan biasanya memang dihargai valuasi premium ya. Jadi menurut rasio PBV, valuasi CBDK ini tergolong mahal. Kita bandingin lagi dengan rasio selanjutnya ya, pakai PI ratio atau price to earning ratio. Di sini juga sama, cuman kalau PI ratio kita patokannya pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value.
Semakin tinggi dari angka 10, semakin overvalue atau kemahalan. Sekarang posisinya di 27,99 ya, berarti ada potensi turun 64% dan target fair-nya di Rp1.451 kalau mau harga fair-nya. Nah, ini kalau menurut dari dua rasio valuasi pada umumnya ya, PEV dan PI ratio. Tapi untuk emiten properti, kita bisa pakai satu metode valuasi lagi yang namanya NAV atau Net Asset Value. Nah, karena NAV ini bisa dibilang khusus properti, jadi di sini nggak ada, tapi saya sudah tambahkan di tabel tersendiri. Nah, kita bakal coba lihat ya gimana cara hitungnya, dan katanya para analis saham, metode NAV ini mengatakan kalau CBDK ini merupakan saham yang undervalue saat IPO-nya. Langsung aja kita pindah ke sheet yang di sini. Nah, di sini ada metode valuasi NAV ya, yang sudah saya rekap buat si CBDK ini. Nah, jadi si CBDK ini punya 5 anak usaha ya, ada Bangun Kosambi Sukses, ada Mega Andalan Sukses, Cahaya Gemilang Indah Cemerlang, Vincent Rindo 1, dan Cahaya Kencana Total. Kemudian untuk setiap 5 emiten ini, dia juga punya land banknya masing-masing ya, dengan total 732 hektar. Distriknya masing-masing di Kosambi, Teluk Naga, Kosambi, dan Teluk Naga. Nah, si CBDK ini, dia tidak 100% memiliki semua perusahaan ya. Kayak contohnya, si BKS ini dia punya 100%. Si MAS dia cuma pegang 56% nih. CGIC juga cuma pegang 56%. FCS cuma 40%, dan CKI dia cuma pegang 57%. Nah, maka dari itu, kalau mempertimbangkan persentase kepemilikan tanah ya dari jumlah land bank-nya, maka angkanya nggak 732, tapi CBDK ini cuma punya 481 hektar yang miliknya si CBDK. Selanjutnya kita asumsikan ya, untuk lahannya itu nanti terjual nih sekitar 60%, yaitu kurang lebih di 289 hektar. Kejual tanahnya di harga berapa? Di sini juga ada ya, data average selling price-nya ya untuk setiap tanahnya. Kayak contohnya si BKS ini berarti di 51 juta per meter persegi. Untuk si CKI berarti 40,5 juta per meter persegi. Nah, selain terjual, di sini juga ada beban langsungnya ya tentunya. Di sini pakai asumsi ya, harga beban langsungnya 2 juta per meter persegi, dan setelah penjualan dikurangi dengan beban, maka dapat uang dari penjualan kurang lebih sekitar ini ya, 121,5 triliun hasil penjualan tanahnya. Nah, setelah kita dapat angka ini ya, 121 triliun, kita bandingkan dengan market cap-nya. Nah, market cap CBDK ini kalau harga bawah ya di 3.000 dia dapat 17 triliun ya untuk market cap-nya. Untuk harga atasnya di Rp4.060 dia bakal dapat di 23,1 triliun untuk market cap perusahaan. Nah, dari sini tinggal kita compare ya, 121,5 dibandingkan dengan 17 dan 23. Setelah di-compare kita bakal dapat untuk angka tingkat diskonnya nih. Kalau di harga bawah ya 3.000 maka terdiskon 85%. Dan kalau harga atas, dia masih terdiskon sebesar 80%. Nah, apa artinya angka 80% ini? Ya, ini artinya harga saham IPO si CBDK ini tergolong sangat murah ya. Masih ada potensi gain yang cukup tinggi nih, sampai ke angka market cap 121 triliun rupiah. Nah, kalau mau lihat angka perhitungan ya, potensi gain berapa, di sini saya udah catat juga ya. Sini kita buka. Potensi gain kalau IPO ini di harga 3.000 itu mencapai 567%, dan potensi gain-nya kalau di harga atas mencapai 400% ya. Berarti dari harga 4.000 naik ke 16 ribuan ya, atau 4 kali lipat. Kalau menurut metode perhitungan valuasi NAV ini. Nah, oke, jadi gimana nih hasil kesimpulan akhirnya? Harga sahamnya murah atau udah kemahalan? Ya, tergantung lagi balik ke teman-teman sendiri ya. Sebagai investor, mau pakai metriknya valuasi PEV PI ratio atau pakai NAV ini. Kalau conviction teman-teman pakai PEV dan PI ratio, maka harga saham sekarang tergolong overvalue. Tapi kalau conviction teman-teman pakai NAV, maka harga sekarang sangat undervalue. Oke, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri, atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website jotamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 730-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya dan direkap di RDV ini. Buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya lagi cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya, juga bisa ke admin via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.